Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semua. Selamat berhari Minggu, selamat datang ke rumah Tuhan untuk menimba kekuatan dan mengandalkan Tuhan, menerima kekuatan dalam Tuhan dalam perayaan Ekaristi yang kudus dan suci. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Siapa yang tidak punya pergumulan dalam hidup? Siapa yang tidak punya sakit penyakit di dalam kehidupan? Masing-masing kita menghadapi permasalahan kita masing-masing, kita menghadapi pergumulan kita masing-masing, dan kita menghadapi sakit penyakit kita masing-masing. Tetapi yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain adalah ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi sakit penyakit, apakah kita pergi mengandalkan Tuhan, pergi menghadap Tuhan, atau mengandalkan dengan kekuatan diri kita sendiri, ataupun kita mengandalkan kuasa-kuasa yang lain bukan dengan kuasa Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Bartimeus, seseorang yang buta matanya tetapi hatinya tidak buta. Ketika dia mendengar Yesus datang melintasi wilayah kotanya, dia segera berteriak, "Putra Daud, kasihanilah aku. Putra Daud, kasihanilah aku." Mengapa dia menyebut Yesus sebagai Putra Daud? Karena dalam Yudaisme, dalam kepercayaan Yudaisme, mereka percaya bahwa Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Dan meskipun Bartimeus itu buta matanya, tetapi hatinya tidak buta, telinganya tidak tuli. Dia banyak mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan, memulihkan, bahkan membangkitkan orang mati. Maka itu dia dengan hatinya yang tidak buta, dia menyimpulkan bahwa Yesus sungguh Mesias. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Bartimeus, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yang berikutnya yang menarik adalah ketika dia hendak pergi mendekati Yesus, ketika Yesus memanggil dia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubahnya artinya menanggalkan masa lalu dan siap masuk pada kehidupan yang baru. Kalau kita ingat bagaimana Musa juga ketika berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, Allah katakan, "Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat yang hendak engkau masuki, yang tempat di mana engkau berdiri ada tempat kudus dan suci." Menanggalkan kasut adalah menanggalkan masa lalu, dan Musa pun masuk dalam kehidupan yang baru sebagai nabi Tuhan. Waktu kita juga hendak komuni pertama, hendak krisma, hendak menikah, kita diminta untuk menanggalkan masa lalu kita, yaitu lewat apa? Lewat sakramen pertobatan yang suci. Kita meninggalkan masa lalu kita dan siap pada kehidupan yang baru. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berjumpa dengan Bartimeus, Yesus katakan, "Apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu." Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus, yaitu melihat. Tetapi dia ingin mendengar dari kata-kata dari Bartimeus sendiri. Itulah pentingnya doa. Allah Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan, tetapi dia paling senang kalau anak-anaknya datang kepadanya dan mengatakan sendiri, "Bapa, aku butuh ini, Bapa, aku butuh itu." Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa yang mendengar permintaan anaknya, dia akan tampil sebagai Bapa yang melindungi, yang menjaga, yang menyediakan segala sesuatu. Bahkan bukan cuma hanya Bapa, tetapi dia akan tampil sebagai seorang imam agung yang mempersembahkan kurban, bahkan menjadi kurban sekaligus. Sebagai imam agung, dia mempersembahkan kurban dan dia menjadi kurban yang sekaligus menjadi kurban tersebut. Oleh karena itu, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Bapa sebagai Allah yang penyedia segala sesuatu, tetapi dia juga tampil sebagai penyelamat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya masalah, setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya masalah dalam kehidupan. Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Apakah kita mengandalkan kuasa lain? Mari kita belajar seperti Bartimeus, ketika dia menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, dia mencari Tuhan sebagai sang juru selamatnya. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.